Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang apa saja komposisi yang ada di dalam darah kita. Ya, di dalam darah kita itu tersusun atas plasma darah ya sekitar 55% dan sel-sel darah yaitu sekitar 45%. Nah, yang plasma darah itu warnanya agak kekuning-kuningan, dan untuk yang sel darah ini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jadi itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Terus untuk bahan ajarnya masih tetap sama, silakan dibuka kembali sebagai referensi sumber belajar. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang jantung. Jantung kita itu organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi jantung kita itu fungsinya itu seperti mesin yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh kita 24 jam non-stop. Jadi selama kita hidup itu jantung kita itu akan bekerja memompa ke seluruh bagian tubuh kita. Terus ketika jantung itu bekerja selama 24 jam non-stop, apakah jantung kita mengalami kelelahan? Tidak, karena jantung kita itu tersusun atas otot jantung ya. Otot jantung itu memiliki ciri-ciri secara fisik, secara kasat mata itu strukturnya hampir sama seperti otot lurik, tapi dia bekerja seperti otot polos, yaitu secara tidak sadar ya. Tidak sadar, terus kemudian tidak cepat lelah. Di dalam jantung terdapat 4 bagian, yaitu bagian yang pertama namanya serambi kanan. Serambi kanan itu yang ini. Nah, ini adalah serambi kanan. Terus ada yang namanya bilik kanan. Bilik kanan itu yang ini. Nah, ini bilik kanan. Terus ada yang namanya bilik kiri. Ini bilik kiri, batasnya itu ini. Nah, ini bilik kiri. Terus ada yang namanya serambi kiri. Yang ada di sini ini adalah serambi kiri. Untuk yang bilik kanan ini itu fungsinya adalah untuk memompa darah dari jantung menuju paru-paru ya. Jadi ini wilayah bilik kanan. Itu darahnya akan diedarkan melalui apa? Melalui pembuluh arteri pulmonalis. Terus dari paru-paru nanti akan bergerak menuju serambi kiri. Serambi kiri nanti akan kembali lagi ya masuk ke sini, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri akan keluar melalui aorta ini ke seluruh tubuh. Nah, darah dari seluruh tubuh nanti akan masuk menuju pembuluh vena ya, menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan akan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan ke paru-paru, dari paru-paru ke serambi kiri, ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, dan seterusnya. Berikutnya yaitu frekuensi denyut jantung ya. Frekuensi denyut jantung ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Contoh misalkan ketika kita berjalan ya, dan ketika kita itu berlari ya, itu aktivitas yang memerlukan energi lebih banyak itu kan aktivitas berlari ya. Otomatis
pada saat kita berlari itu memerlukan energi yang lebih banyak, sehingga darah kita itu dipompa lebih cepat ya, frekuensi denyut jantungnya itu lebih cepat pada saat kita berlari daripada saat kita berjalan. Yang berikutnya yaitu jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin ini itu jenis kelamin perempuan itu memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki ya. Pada kondisi normal itu perempuan itu melakukan denyut jantung berkisar antara 72 sampai 80 detak jantung per menit. Sedangkan laki-laki ya pada kondisi normal itu detak jantungnya itu 64 sampai 72 detak jantung per menit. Tuh, jadi jenis kelamin perempuan lebih cepat ya detak jantungnya, lebih cepat, lebih banyak berdebar-debarnya. Berikutnya ya itu suhu tubuh. Ya, suhu tubuh yang tinggi ya berarti semakin panas ya suhu tubuhnya, maka denyut jantungnya itu semakin cepat ya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan proses metabolisme tubuh, sehingga sangat diperlukan pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, jadi penjelasannya itu seperti itu. Yang berikutnya tentang usia ya. Bahkan pada janin itu 140 detak jantung per menit. Sedangkan pada orang tua bisa lebih pelan. Ya. Kalau orang dewasa itu berkisar seperti tadi 70-an ya. 72, 73 tergantung aktivitasnya. Jadi seperti itu. Jadi semakin tua usia seseorang, detak jantungnya semakin pelan. Yang berikutnya yaitu komposisi ion ya. Untuk komposisi ion ini tergantung dari apa yang kita makan ya, mineral apa yang kita makan. Jadi ion tubuh kita itu kan umumnya kan tersusun atas ion natrium, ion klorin ya, yang kita dapat dari garam yang kita konsumsi ya. Semakin banyak kadar garam yang kita makan ya, otomatis akan mempengaruhi detak jantung ya, semakin cepat detak jantungnya. Makanya orang yang memiliki riwayat hipertensi itu tidak disarankan mengkonsumsi garam yang terlalu banyak ya. Itu akan menyebabkan komposisi ion tubuhnya lebih banyak sehingga mempercepat frekuensi denyut jantungnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang tekanan darah ya. Tekanan darah itu diukur dengan memakai alat yang namanya tensimeter ya. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Your blood pressure can be measured with a device called a sphygmomanometer or blood pressure cuff. When your heart beats, the pressure of blood on the walls of your arteries is called systolic pressure. When your heart relaxes between beats, pressure on the artery wall is called diastolic pressure. While your blood pressure may change throughout the day, it should normally be less than 120 millimeters of mercury for systolic pressure and less than 80 millimeters of mercury for diastolic pressure. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah. Untuk pembuluh darah ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena, dan ada kapiler. Pembuluh arteri atau ada yang menyebutnya pembuluh nadi ya, itu memiliki ciri-ciri tempatnya agak tersembunyi, artinya masih di bawah vena. Terus dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis seperti yang sudah kalian lihat di proses pengukuran tekanan darah tadi. Terus darahnya itu meninggalkan jantung ya, detak jantungnya terasa ya. Jadi yang kita ukur detak jantung itu ya meraba nadi tadi. Terus kemudian jumlah katupnya itu hanya ada satu, yaitu yang ada di pangkal jantung. Terus darahnya itu memancar, sifatnya memancar. Jadi kalau arteri tubuh kita itu terluka, maka akan terjadi pancaran ya, darah kita akan memancar. Berbeda dengan vena. Kalau vena itu saluran ya, saluran darah yang bergerak menuju jantung.
Jadi dari jantung lewat pembuluh nadi, kemudian bercabang, lewat kapiler, kemudian bercabang-cabang lewat venula dan ke vena, kemudian masuk ke jantung. Jadi seperti itu. Ciri dari pembuluh vena ya, itu yang pertama, letaknya itu terletak di dekat permukaan kulit ya, yang warnanya hijau agak kebiru-biruan pada kulit kita, itu adalah pembuluh darah vena ya. Kemudian dinding pembuluhnya itu tipis ya dan elastis. Aliran darahnya itu menuju jantung. Ya, jadi seperti itu. Terus ada lagi katupnya ya, katup pada pembuluh vena itu banyak sekali ya. Fungsinya adalah untuk mencegah agar darah tidak kembali ke pembuluh kapiler. Dan kalau misalkan pembuluh vena ini terluka ya, sobek, itu darahnya nggak memancar. Beda sama nadi. Kalau nadi bisa memancar karena tekanannya itu kuat. Selanjutnya yaitu tentang peredaran darah pada manusia ya. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah ganda ya, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, kenapa disebut peredaran darah kecil? Karena ya jalur peredarannya itu pendek, yaitu dari jantung menuju paru-paru ya. Peredaran darah kecil ini ditunjukkan oleh nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nomor 1 itu yang ini ya, dari bilik kanan itu darah itu akan dialirkan menuju paru-paru ya. Oke, bilik kanan ini digambarkan warnanya biru ya. Warna biru ini menunjukkan darah itu mengandung banyak karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini itu diperoleh dari sisa metabolisme dari seluruh tubuh kita ya. Kemudian di paru-paru ini karbon dioksida akan dikeluarkan ke luar tubuh ya, akan dihembuskan keluar karbon dioksidanya diganti sama oksigen ya, sehingga darah yang telah melewati paru-paru ini akan memiliki banyak sekali oksigen. Kemudian nanti darah ini akan kembali lagi ke jantung ya, menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri akan dimasukkan ke bilik kiri, dan dari bilik kiri ini akan dipompa ke seluruh bagian tubuh atas dan bagian tubuh yang ada di bawah ya. Kemudian darah yang disebarkan ke seluruh tubuh ini ya akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme ya, metabolisme respirasi. Itu proses pembakaran energi tadi ya. Jadi sari-sari makanan dibakar sama yang namanya oksigen, kemudian akan menghasilkan energi. Dan sisa metabolisme tadi ya diangkut oleh darah. Jadi darah itu sebagai distributor aja sebenarnya itu. Ya. Sehingga darah dari darah yang berasal dari seluruh tubuh manusia itu mengandung banyak karbon dioksida ya. Karena mengandung banyak karbon dioksida, maka darah ini akan dialirkan menuju serambi kanan. Nah, yang dari atas juga masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan akan masuk ke bilik kanan, kemudian akan dipompa menuju paru-paru ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi dari peredaran darah kecil itu mengganti karbon dioksida dengan dengan oksigen ya. Jadi mengangkut oksigen dari paru-paru ditukarkan dengan karbon dioksida dari hasil sisa pembakaran. Kalau peredaran darah besar ya, itu berfungsi mengangkut nutrisi makanan ya, jika darah itu melewati usus. Jadi kalau darah itu melewati usus, nanti saripati makanannya akan diangkut oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian dia juga membawa oksigen. Jadi oksigennya itu diedarkan juga, dibagikan juga ke seluruh tubuh, sekaligus terjadi proses respirasi ya. Proses respirasi itu proses pembakaran ya, pembakaran saripati makanan jadi energi. Kemudian hasil metabolisme tadi ya, proses respirasi tadi akan menghasilkan zat sisa
ya, yang namanya karbon dioksida ya. Jadi sisa metabolisme ini berupa CO2. Jadi proses pengangkutan CO2 itu sebenarnya tidak hanya terjadi di peredaran darah kecil saja, tapi juga terjadi pada peredaran darah besar ya. Jadi seperti itu, CO2 dan juga urea ya. Terus kemudian sisa-sisa metabolisme tadi akan dibuang ya, dibuang. Kalau CO2 dibuang melalui paru-paru ya, transitnya haltenya itu paru-paru. Terus kalau urea itu nanti dibuang ke ginjal ya, kemudian dibuang melalui saluran air kencing ya. Jadi seperti itu proses sistem peredaran darah kita yang sangat kompleks sekali, dan kita harus bersyukur ya bahwasanya dari sistem yang kompleks itu tadi itu semuanya berjalan secara teratur ya, tidak terjadi sebuah kesalahan yang fatal, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya fatal dengan gaya hidup yang tidak sehat. Contoh misalkan gaya hidup yang tidak sehat, misalkan makan makanan yang tidak sehat ya, nanti akan menimbulkan penyakit pada peredaran darah maupun pada penyakit jantung. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau tidak ada ya, ini ada tugas, ada 3 soal ya, silakan dijawab. Yang pertama, mengapa jantung mampu memompa darah kita selama kita hidup? Akankah jantung kita dapat merasakan lelah saat memompa darah? Silakan dijawab. Yang kedua, jelaskan aktivitas sehari-hari kalian yang dapat membuat frekuensi denyut jantungnya menjadi